warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Romo Kiai Haji Wahid Marianto, hadirin jamaah Majelis Aurat Yasin Fadilah, jamaah Majelis Taman Hati yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan rutin kita yang diawali dengan sholat maghrib berjamaah sampai dengan tadi pembacaan Aurat Yasin Fadilah. Maka selanjutnya marilah kita simak bersama-sama acara inti pada malam hari ini, yaitu kelanjutan dari kajian kitab Tafsir Jalalain. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama kita persilahkan kepada guru kita, orang tua kita, Shahibul Fadilah wal Karamah, Al-Alim Al-Alamah Romo Kiai Haji Wahid Marianto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhirati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa khususan ila syekhina Abdurrahman Wahid wa jadi wa jadi wa ila Amul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidahu. Nama yang bagil jalak wa sultan. Allah salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fi daraini amin rabbal alamin. Malam ini saya mencoba untuk mengangkat ayat yang ahkamnya. Artinya ayat yang di surat Al-Isra yang mengandung hukumnya. Kan ceritanya di dalam Al-Quran itu ada sebagian cerita. Ada namanya ayatul qasas. Ada tuh ayatul kauniyah. Ya kan? Macam-macam pembagiannya. Nah ini ahkam yang mengandung hukum. Artinya sebagai rujukan pokok dalam fikih. Itu kan. Silakan baca ayat 78. Satu ayat aja, Kang. Ayatnya Aqimis sholah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghashakil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tuh terjemahannya ya kira-kira begitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholah. Kalau sudah mengajarkan kerjakanlah, berarti kan perintah. Pada ayat ini menjelaskan tentang batas-batas waktu. Wajib 5 waktu itu adanya cerita di Isra Mi'raj. Ya kan? Yang tadinya 50 terakhir menjadi 5. Gitu. Nah sekarang masuk kepada yang 5 itu kapan waktunya? Gitu kan. Terus apa yang pertama gitu, namanya apa? Kalau sekarang kan enak karena sudah ada ijma ulama, oh begini loh. Ada 5 waktu, awal ini, 2 ini, 3 ini. Kan enak, itu yang namanya mazhab itu kan begitu. Coba kalau ngikutin Quran, keder sampean.
lagi stres. Lidulu kisamsi, karena tergenala matahari. Kalau matahari sudah tergelincir apa? Condong. Ya kan, condong ke arah barat, maka timurnya keluar bayangannya. Nanti di fikih atau di hadis dulu, apa itu namanya, sholat apa? Nggak ada kan namanya di sini. Bahwa sholat yang pertama itu adalah sholat zuhur. Nggak menyebutkan 4 rakaat. Ya kalau pikir-pikir, kalau pegangannya Quran hadis akhirnya puyengnya. Ulama ngaturnya gitu loh. Kata Imam Syafi'i ini adalah zuhur. Awalnya zuhur itu dari mulai lingsirnya atau tergelincirnya sinar matahari. Gitu. Sampai saban. Nah ini kan gak disebutkan. Ila ghosakil laili, sampai masuknya waktu malam. Nah asarnya di mana? Kan begitu kan. Kalau ini dipahami begitu kan repot. Asarnya nggak ada. Waktunya zuhur sampai tengah maghrib. Terus wa Qur'an al-fajri. Di sini hanya menyebutkan kalau baca Quran pada waktu fajar, karena masuda itu disaksikan. Yang dimaksud kata ulama bukan baca Quran waktu, yang dimaksudkan di sini adalah subuh. Para ulama dengan hadisnya, mana itu batasannya subuh? Tadi mana itu batasannya asar? Kan di sini samar-samar, memang Quran dibikin begitu. Kalau dikatakan bentuk komplit, ya bukan Quran. Namanya primbon. Urut gitu ya ceritanya, habis ini. Ya bukan Quran itu sih. Buku sejarah, Ajat yang ngajarin gitu kan. Gitu loh. Inna, pakai bahasanya inna Quran al-fajri kana masyhuda, menunjukkan itu waktu subuh. Dan ini juga menjadi pedoman untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Ya pedomannya itu ila ghosakil lail. Puasa bukan sampai subuh lagi. Itu namanya mati geni. Mati geni itu alias mateni kompor itu. Nah nanti baru dibawanya beberapa hadis yang menjelaskan, oh ini waktunya asar, wah ini waktunya maghrib. Tapi awal waktu itu dihitung dari dulu kisamsi. Lingsirnya sinar matahari ke timur. Itu awal. Artinya zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Itu adanya di fikih. Kayak sampean takbiratul ihram awal Allahu Akbar. Baca ini, baca itu di fikih sebutannya. Sombong amat kalau tidak bermazhab. Bakalan repot sampean kalau pakai tidak bermazhab. Habis takbir langsung sujud. Makan.
Nanti dari sana kita timbul lagi masalah-masalah tentang jamak takdim ta jamak takrib. Itu ayatnya cuma itu. Dirujuk lagi, disusun lagi hadisnya menimbulkan bagaimana jamak takdim dengan jamak takrib. Artinya bagaimana cara untuk orang sholat yang bepergian. Bisa dijamak antara duhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Udah, jangan sampai terus. Nanti subuh dengan duhur. Udah dijamak kosor lagi. Ya setengah waktu gitu kan. Itu. Kenapa disebutkan di sini Quran al-Fajri masyhura? Biasanya sholat subuh itu bacaan Qur'annya panjang. Di subuh itu biasanya kalau kiai-kiai bacanya sholat pakainya surat Al-Jum'ah. Ente kan enggak kan? Saya juga enggak, pakainya kulhu aja langsung jungkel. Matanya masih ngantuk ya. Kadang-kadang kelewat itu kunut. Ada sementara orang ngomong kunut itu katanya nggak wajib. Ya monggo saja, Imam Syafi'i tidak mengatakan itu wajib. Maka ketika ketinggalan kunut ada wajib sujud sahwi. Ada di situ nggak apa-apa itu, lu ngeder-ngederi aja pakai kunut. Pakai kunut nggak pakai kunut silahkan, jangan diributin. Kemarin kan ribut satu Muharram. Pakai NU apa pakai ini. Satu Muharram aja diributin. Zakat diributin. Renungan tahun baru tuh yang saya sedih. Entah itu malam itunya atau setelah malam itunya. Bahaya daripada narkoba sudah kemana-mana. Narik kolor bapak tuh. Bahaya namanya judi sudah kemana-mana. Kan tinggal nunggu waktu nih. Akankah terjadi musibah besar di Indonesia? Itu pertanyaannya. Coba aja renungkan. Korupsi sekian, ini sekian, ini sekian. Jadi jangan disalahkan kalau musibah longsor di sana sini nggak leren-leren. Banjir di sana sini, tabrakan sana sini. Baru tabrakan kan ini tadi sore. Oh, sekali nunjak 7 bus 7 tambahkan runtutan. Apakah itu ya kecelakaan, tapi itu kan musibah terus silih berganti di mana-mana. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak. Iya itu tuh. Ya itu renungan sebagai renungan tahun baru, bukan pakai obor ke sana kemari terus bakar rumah. Coba renungan kan. Judi sudah merata sampai anak kecil. Kan diumumkan. Anggota DPR kena ini, kena ini, kena ini, semua kena. KPK kena. Artinya itu kalau bala, umumul bala itu sudah merata gitu loh. Tinggal malaikatnya aja nurunkan ini, nurunkan itu, banjir, kesetrum, kesegel, kemana, ke itu. Ke Jungkel sana. Gorontalo belum selesai. Yang lain juga belum. Itu kan teguran. Bala itu teguran. Apakah semuanya orang enggak sembayang semua? Enggak. Campur aduk di situ kena semua. Orang pergi ziarah pulangnya ketublek. Padahal kan katanya dijagain malaikat, tapi enggak. Iya, itu yang miris. Muhasabah akhir sunnah, akhir sana.
Miris Pak. Katanya anak kecil sudah, artinya kan ketika anak kecil melakukan judi, duitnya dan nyolong dari orang tuanya, kan itu merembet. Nggak tahu yang tukang rujak sambil jualan rujak sambil itu, karena pengen cepat sugih sih. Satu slot. Akhirnya nggak diakan rujak bebeknya. Tingkat perceraian naik. Itu Endrono seneng kalau udah tingkat pertama naik gitu. Tegal naik bro. Gara-gara itu pulang aja kampung bro. Bilangin saya bisa ngerangkep kok. Iya coba kita renungkan coba. Pinjol nggak karuan-karuan artinya riba. Ya kan itu pinjol kan riba. Judi, narkoba, ya kan. Teman bunuh teman, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Kalau yang di Tegal sih itu mantu bunuh mertua. Nama mertuanya sana orang Madura. Nggak dapat warisan akhirnya. Memang di Madura masih ada tanah? Nggak ada, habis. Buat jembatan aja sudah habis. Iya, saya merasakan gitu tuh. Lihat lagi berita kalau malam. Sekian. Apalagi orang politisi, nggak karuan-karuan ngomongnya. Urusan Novi aja sampai se-Jakarta datang semua ke Cirebon. Kampungnya Ajis itu paranin semua. Padahal itu namanya di situ ada desa Kecomberan itu tuh. Desa Kecomberan itu terkenal dengan santetnya. Ya di Cirebon kalau pengen nyantet di desa Kecomberan. Kalau nggak tahu nanti saya yang nganterin. Ada daerah situ yang arah ke Kuningan sana turun ke bawah sebelah kanan. Makanya kan belajar nyopet Sobat Jin, jadi tahu tempatnya gitu kan. Nggak jauh dari terminal. Itu. Ya miris gitu dengan kalian melihat cerita begitu di radio, di itu kan ada satgas melaksanakan terus judi online disapu, udah lama. Sekarang tuh tinggal meletus aja, dos musibah. Tapi ada unsur pencegahannya, jadi rumahnya agak lumayan. Kalau dibiarkan saja, ya sudahlah. Indonesia Raya. Kemarin saya diundang pertemuan di UIN. Perasaan saya itu paling muda di UIN-nya. Lah, campurnya itu Pak Kures Shihab, Alwi Shihab yang tua-tua tuh. Rektor-rektor yang dulu-dulu itu. Ketemu salaman udah pada nggak kelihatan namanya gitu. Ente siapa? Udah pada linglung. Ya untung saya nyampurnya sama mahasiswi jadi agak cerah gitu kan, nggak mau duduk depan. Terus akhirnya yang sebelah di sini nanya, ya kan, Bapak alumni ya? Iya alumni tahun 80. Kiai dong. Lu dibilang kiai, jangan bilang kiai, susah maksiatnya saya bilang. Udah ngumpet-ngumpet begitu ada yang kenal dosen pasca sarjana kepada saya gitu kan. Terus datangnya terakhir untuk duduk di depan saya. Maaf kiai, saya duduk di sebelah. Dia ngundang kiai lagi. Saya wanti-wanti jangan ngundang kiai. Udah berdiri nih. Menghormat kepada Syekh Azhar Liwat gitu kan.
Saya hanya bisa kamu gitu, biasa dianggap ya teman biasa aja. Saya hajarnya melongo aja gitu kan. Ini siapa lagi rambutnya putih ngomongnya hormatnya pakai kamu gitu. Terus sama Quraisyhab liwat ya kamu. Ente hina katanya kamu ada di sini nih. Iya. Ayo ke sini enggak. Duduk bareng di depan. Waduh ngebul saya bilang di depan. Membicarakan tentang al-wasatiyah atau moderasi. Kita NU sudah dari dulu bicarakan tentang wasatiyah. Wirid jangan banyak-banyak. Ya, itu wasatiyah di antaranya. Jangan sampai sekarang wirid 1000, minggu depan sama sekali tidak. Di antaranya percobaan wasatiyah. Sekarang lagi butuh. Kayak sengnya tadi, besoknya lagi udah enggak, nah udah. Hendra, kata-kata Kang Sobirinya itu cukup dengan 100 saja, jangan sampai 1000. Baca Quran cukup 30 juz sebulan tamat. Jangan sampai 42, 45 kelewat. Jadi tawasud. Tidak juga sama di akidah juga katanya. Moderasi kita tuh. Oh, jangan dikit-dikit. Dikit-dikit mengkafirkan sesamanya. Ini tidak. Kata Pak Quraisyhab, ada ad-din, agama. Kita sudah kenal semua apa itu din. Dan ad-din yang samawi ada berapa sudah kenal semua. Kalau nggak ngerti ya geblek. Ulumuddin. Ya kan? Ilmunya agama. Kita harus dikembangkan ulumuddin, jangan mandek di situ katanya. Yang terakhir yang ramai itu tadayun, beragama. Ini katanya yang akan menjadi masalah di sini. Sudah nggak perlu sampean tanya agamanya apa, itu enggak. Kumpul sama orang lain sampean agamanya apa. Ditanamkannya di situ, kata Pak Quraisyhab. Lakum dinukum waliyadin, itu tegas gitu loh. Geger masalah salam. Bagi yang ceritakan cerita salamnya model begitu ya silahkan. Bagi yang cerita salamnya begitu yang silahkan. Sampai di PB pakai salamnya 3 agama dipakai semua. Itu silahkan. Marang siapa yang memberikan salawat kepada diriku, man shalla alayya, kalian adalah umatku. Man akala, barang siapa makan ala dzabihatihi, atas sembelihanku, termasuk umatku. Kan gampang katanya gitu kan. Kenapa mesti harus karuan-karuan katanya, dipersulit agama itu. Kasus kemarin di Solo Tigo, saya jogas itu kan. Di Surakarta ada pameran kuliner haram. Udah itu tulisannya Sengsu, apa itu kan. Anda nggak tahu, bilangnya, bahwa dari dulu tuh pusat Sengsu itu adanya di Solo. Kemana aja. Anda silakan berangkat dari Surabaya, kira-kira jam 11, nanti sampai di Jombang jam 12 atau jam 1. Belok ke kiri, jangan lewat tol. Belok ke kiri, di depannya Universitas Darul Ulum.
itu ada tumpukan anjing di situ. Kurang lebih ada 20-30. Tanya, mau dibawa kemana? Solo. Lanjut nanti di Nganjuk ketemu begitu. Nah, kan? Ya termasuk Kertosono, tapi kabupatennya Nganjuk. Ketemu lagi asu di tumpuk-tumpuk. Jurusannya mana? Solo. Sampai Saradan. Ya, Saradan Madiun itu. Mana Kandakun nggak ada. Saradan. Ketemu kabupatennya, ibu kotanya Madiun itu Saradan, bukan Sragen. Sragen sih Kemukus. Jadi kemarin baru ngikut Kemukus. Ada lagi ya sana. Itu Taman Sriwedari itu adalah dulunya tempat perusahaan atau stall kuliner, kalau nggak Sengsu, BB. Pak Ute itu enak ente kalau makan Pak Ute itu ya babi dipanggang terus dikasih apa begitulah. Namanya Pak Ute. Dia menjelaskan bahwa di sini lo makanannya haram, nggak boleh Anda masuk yang hubungan halal. Ini sih diprotes sama Gontor. Wah, pameran kok pameran barang halal. Saya katakan begitu, nggak terima. Ya sudah, ente kok pro Cina katanya ke barang. Tidak, sudah dari dulunya itu sudah ada. Belum lagi asu yang dikirim dari Subang. Mari kita berangkat ke Subang Purwakarta. Ada yang di Cikampek. Kirimnya kemana? Ke Solo. Kalau di sini di Taman Sari. Pengen ikut Cud nyicipi ngoseng-ngoseng asu. Enak bumbu kecap. Jadi ada, cuma kita tinggal hati-hati saja. Di Kelapa Gading ini tulisannya rumah makan nasi rames. Anda masuklah itu. Ketawain kalau Anda bawa pakai kopiah begitu diketawain. Paling juga masuk tuh, keluar lagi kaget gitu kan. Di situ kan ditulis pojoknya ada ini, ada ini, ada ini. Kalau restoran Cina yang merah itu apa sih udah jelas kan? Ada. Ya perlunya begitu kan bergaul, nggak usah pakai mencibir makanannya mereka kok. Dia kan pengen sedap-sedap. Gitu loh. Nggak usah mereka punya ini, makan ini. Orang saya aja sering dibawa teman-teman itu kadang-kadang udah masuk ke situ. Loh, lupa saya bawa Pak Marianto itu nggak seneng BB katanya. Ya keluar lagi. Nah, iya lo katanya nggak saya gitu. Saya kan setengah wali saya bilang gitu. Wali murid maksudnya. Kan baru saja jadi wali murid ini kemarin ini mendaftarkan cucu untuk di PAUD jadi wali murid itu. Anak gak kuat nanggung masuk bawah PAUD, mbahnya yang suruh nanggung. Ya. Jadi itu dia kejadian yang baru saja kita lalui gitu kan. Belum lagi kita akan memahami ayat yang di juz kedua, saya qulu sufaha minan nasi. Mereka kan hanya ngomong. Kalian kalau pengen tahu waktu, tahu zamannya ketika zaman Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis, rame itu. Diwajibkan sholat untuk menghadap Baitul Maqdis. Pertama, kata Yahudinya, yeay. Pengikutnya Nabi Muhammad ngikut gue. Maka kan gak ada ceritanya kan. Kira-kira kehidupannya kan begitu. Katanya akhir zaman, ngikutnya ke Baitul Maqdis. Pusing gak tuh kira-kira umat Islam diledekin begitu? Ledekin. Hakim Kedere akhir turunlah ayat bahwa li wajhaka satral
Masjidil Haram. Itu juga rame. Ya, katanya gitu kan. Cemen imannya. Baru diledekin begitu aja udah pindah lagi. Itu tuh jangan sampai buat pertentangan sampai hebat gitu kan. Itu kalau untungnya kalau bukan Baduy ya. Kalau orang Baduy satu cabut golok, satunya jawara, lu ngeledek, lu cabut golok gak karuan-karuan tuh yang ketika diledek begitu. Lu katanya Nabi akhir zaman, sholatnya kok ngikut ke saya, kelompok saya, kata Yahudinya gitu kan. Lu thanksin, gaya doang, kan bisa begitu ngomong. Ambil lewat gang sini nih, di sini kita lagi madepnya ke Baitul Maqdis. Sholat yang ngikut loh gitu kan. Terus akhirnya fawal liwajhaka satral Masjidil Haram. Maka di dalam tafsirnya di Baitul Maqdis tidak disebutkan barokna ma haulahu. Haulahunya kembali kepada Makkah. Ketika Fathu Makkah, kemudian pembebasan Madinah, Yahudi jigir, Tuhan mengatakan ini adalah tanah haram. Nggak ada yang berani Yahudi masuk ke Mekah dan apakah ketika itu di Baitul Maqdis dikatakan begitu? Tidak. Karena memang miliknya 3 agama. Terus bagaimana kita mensikapinya? Ya tadi tadayun itu bagaimana tuh? Cuma sekarang lagi kalah, yang menang adalah Yahudi. Dulu waktu zamannya Utsmaniyah, Arab joget bisa di situ. Apa aja bisa. Sekarang kalah dia mulai ribut. Dulu kemana aja toh nggak diurus itu Baitul Maqdis. Gak diurus. Waktu lagi jaya-jayanya sejak zamannya Salahuddin terus kesini tuh nggak diurus. Hilang karpetnya sendiri. Ribut ngaku turunannya Nabi semua. Pertanyaannya apakah nakai Nabi itu pasti Nabi? Ayo. Yang ada kan anaknya Habib mesti Habib ya. Tapi anaknya Nabi tidak dikatakan Nabi. Mana itu? Kalau Habib mesti Habib. Nah, Jid aja itu anaknya Habib dia. Habib Muhammad bin Jufri. Ya. Terakhir Jepri dia. Iya. Ya kita hormatilah mereka itu. Kalau mereka punya ilmu. Saya katakan sering dengan kalimat bijiddin la bijaddin, nggak usah pakai hadis. Dengan syairnya orang Arab, bijiddin la bijaddin tajidul ula. Dengan ilmu bukan dengan turunan, Anda mendapatkan keistimewaan. Ini orang Madura itu tuh turunannya Syekhona, itu cucunya yang keberapa. Kayak Khalil itu. Cuma nasibnya aja di Jakarta kesasar. Kalau di Madura dia Lora dia. Kak Toan Engki dia. Di sini di Metua itu aja. Bijiddin la bijaddin tajidul ula. Mari kita sama-sama menghormati Habib kalau dia punya ilmu. Tapi ada kalimat nafilatal lak. Beda dengan apa yang dianjurkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudassir. Oh yang berkerebongan. Kum fa'andir wasiyabaka fatahhir. Kumnya itu sudah sholatlah tahajud. Wajib bagi Nabi Muhammad. Bagi ente nafilatal lak.
Ada min itlaqil umum wa iradatil khos. Min itlaqil khos wa iradatil umum. Kalimat tuh begitu kalau ngaji usul fiqh. Jadi yang pertama tadi nafilatan sunnah. Kalau ente pengen hidupnya dihormati. Kuncinya di situ sampean ada tahajud. Pak saya tiap malam tahajud. Kalau keliwat ke situ di pos nggak hormat itu hansip katanya. Lupa lalu PA lo gitu kan. Pengennya dihormatin kalau sudah habis tahajud dia tinggal di komplek. Wah, orang saya dulu bekas jadi jenderal aja mobil saya sering dihormatin padahal isinya pembantu. Saya bilang, ente pergi ke Cilangkap sana. Mobil yang berbintang mesti yang jaga di pos. Padahal kalau dibuka di dalamnya itu pembantu, jenderalnya nggak ada. Apa nggak dikatakan gila tuh? Iya kan. Menghormati itu karena ada jenderalnya kan. Semua kalau ada mobil masuk, yang masuk ajit. Asa ayab asa. Semoga pakainya kalimatnya asa. Allah akan mengutusmu tempat yang terpuji. Oh. Ya silakan tahajud. Barangkali yang sampean tadinya jadi kopral pengen naik. Ya tahajudlah yang benar. Jangan ya Allah jadi kopral, angkatlah saya jadi apa gitu. Enggak. Saya bertahajud niat mengamalkan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan saya mendapatkan di sisi Allah tempat yang besoknya mati. Kan tadinya di sisi Allah sih gitu kan. Besoknya akhirnya mati. Ya makomah Mahmud ya silakan terus istiqomah. Yang itu yang repot. Jadi, jangan karena perawan aja tahajud. Istiqoroh lagi. Istiqoroh itu satu saja yang diistiqorohi. Si Fulana binti Fulana itu diistiqorohi setelah selesai. Gambarnya jelek, jangan. Ini sih istiqoroh sampai 3 cewek. Malaikat bingung, ini siapa sih yang mau gitu kan, betulnya gitu kan. Seleksinya masa pakai kalimat istiqoroh. Satu saja. Kan ingkana khairon gitu kan. Kalau tuh baik tolong Allah. Ngimpinya di udah-udah kebo. Jadi kalau istiqoroh itu ya satu saja gitu loh. Saya nganjurkan kepada santri perempuan. Pak saya itu ada yang nyenengin A, ada B. Kok sayanya nggak ada gitu kan gitu. Satu saja nak. Istiqoroh. Saya sama Ibrahim, istiqoroh Ibrahim. Selesai Ibrahim ganti ini itu gitu kan. Ini sih di istiqoroh laki 3-3-nya di istiqoroh. Yang keluar gambarnya copet. Ya satulah. Allahumma sakhir lana gitu si A binti si A. Ya gitu. Tahajud juga begitu Cid. Penginan apa ete apa gitu. Jangan perceraian diinginkan. Susah-susahnya saya nganterkan ke sana minta cerai. Iya. Tahajud buat kita umat Nabi Muhammad sama saja laula an asyukku ala ummati la amartuhum siwak. Kalau toh tidak berat saya akan memerintahkan kepada umat saya untuk siwakan. Intinya gaya pakainya dari hadis kemana-mana pakai siwak. Ngobrol sedikit siwak. Siwak emang kayak tentara Arab itu askar gitu di Saudi kan.
haji, gini-gini, lo jigong lu kemana lo tuh gitu kan. Ya udahlah kalau mau apa saja gitu kan, ini sih sampai ngobrol aja, masukin aja. Ya ada tempatnya, ada tata caranya. Jadi ya silakan bertahajud, silakan yang benar, fatahajjad bihi nafilatal lak. Yang penting itu istiqomahnya, Jid. Wiridnya jangan banyak-banyak. Munajat aja paling 5 menit. Udah gitu pura-pura khusyuk, udah selesai gitu. Kelamaan nanti jadinya kesurupan. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan? Nggak ada pengen kencingnya. Nggak ada? Ada nggak? Oh. Kalau nggak ada, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya maraja jaromaya ya maroni nirumaya ya midusa sandumia ya midura radumia ya siyafa ya dayuni ni yudaya ya dayudaya li khamsatun unfi biha li khamsatun unfi biha al-Mustafa wal-Murtada wa benar wal-Fatih
Muslimah Gusti Nabi Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pagembluke dunyane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga dosa kula di ngapura lafat Rabbun dipun waos wayan dalu lafat Rabbun dipun waos wayan dalu kaping pitu mugi tentrem ing atine kaping pitu mugi tentrem ing atine Rabbun Razakun Rasidun Rafiun Rahman Rahim 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 Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqa minallahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqa min ruhi Jibril al-madin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Saya tutup Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.